Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan morfologi tumbuhan pada hari ini. Dan salawat beserta salam tidak lupa pula untuk selalu kita sanjung-sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahilan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Dan kami hormati kepada Ibu Khairunisa selaku dosen pengampu mata kuliah morfologi tumbuhan dan yang kami segani kepada teman-teman sekalian. Hari ini kami kelompok 3 yang beranggotakan saya Ulfa Makfira, teman saya Widya Zarni dan Roslaini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang morfologi akar yang akan dimoderatori oleh saya sendiri. Pemateri pertama adalah Widya Zarni yang akan membahas tentang pengertian dan struktur akar. Saya Ulfa Makfira yang akan membahas tentang fungsi dan modifikasi akar, dan Roslaini akan membahas tentang sistem perakaran. Langsung saja, yang pertama kita membahas tentang fungsi akar. Di sini dapat kita lihat ada batang tumbuhan yang terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada akar, yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun. Fungsi akar yang pertama adalah menyokong berdirinya batang tumbuhan ini di atas tanah. Akar di sini terletak, ini tanah. Akar terletak di bawah permukaan tanah dan akar-akar ini akan mengerat ke tanah sehingga tumbuhan ini dapat berdiri dengan kokoh. Ketika dia dihantam oleh badai, dihantam angin, hujan, dia tidak akan mudah untuk rebah. Yang kedua, fungsi akar sebagai absorpsi atau penyerap garam, mineral, dan air dari dalam tanah untuk dialirkan ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Fungsi yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan makanan. Di mana kita bisa melihat tempat penyimpanan makanan? Tempat penyimpanan makanan contohnya ada pada tumbuhan wortel. Selanjutnya, fungsi akar yang keempat sebagai tempat respirasi, sebagai alat respirasi. Apa itu respirasi? Ya, pernafasan. Jadi kita bisa melihat contohnya di tumbuhan beringin, ada akar yang menyuntai itu berfungsi sebagai alat respirasi. Yang kelima, fungsi akar adalah sebagai fotosintesis. Kenapa kok bisa? Biasanya kan yang fotosintesis itu daun, karena di daun banyak terdapat klorofil. Tapi di akar juga bisa untuk melakukan fotosintesis karena di akar, contohnya bisa kita lihat di tumbuhan anggrek anggrek apifid dan di tumbuhan bakau. Tumbuhan ini akan mengubah CO2 atau karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Baik, fungsi yang selanjutnya itu adalah akar berfungsi sebagai alat reproduksi. Bisa kita lihat contohnya pada tumbuhan paku yang dia tumbuh dengan tunas dari akar. Caranya adalah dengan memperbanyak stolon dan rizoma. Selanjutnya kita lanjut ke modifikasi akar. Apa itu modifikasi? Modifikasi sama dengan perubahan. Jadi modifikasi akar adalah perubahan bentuk dan fungsi akar yang disesuaikan dengan kondisi atau keadaan lingkungan sekitarnya. Modifikasi akar yang pertama itu terjadi karena fungsi dan tugas khusus. Yang pertama itu ada akar gantung atau akar udara. Dapat kita lihat contohnya di tumbuhan beringin dan tumbuhan anggrek kalajengking. Ini tuh contoh tumbuhan beringin. Nah, akar di contoh tumbuhan beringin ini ketika akarnya masih menggantung, dia akan mengambil udara. Tapi ketika akarnya sudah sampai menyentuh tanah, dia akan berfungsi layaknya tanah pada umumnya, yaitu menyerap air dan garam-garam mineral. Sedangkan yang tidak sampai ke tanah, dia akan mengeras menjadi batang. Yang kedua di sini ada akar pengerat atau penghisap yang dimiliki oleh parasit untuk menghisap makanan dari inangnya. Yang di sini ada akar pelekat. Akar pelekat ini keluar dari ruas atau buku-buku tanaman dan melekat di tumbuhan. Contohnya ada sirih.
Selanjutnya ini adalah akar pembelit, sama seperti akar perekat, cuman bedanya pembelit ini dia mengelilingi atau memeluk batang tumbuhan. Contohnya adalah vanili. Selanjutnya ada akar napas. Akar napas ini dia keluar dari cabang-cabangnya sehingga keluar ke permukaan tanah dan terdapat celah-celah sehingga dia mengambil udara. Contohnya ada di tumbuhan kayu api. Selanjutnya ada akar penunjang. Dia menunjang bentuk tumbuhan sehingga seolah-olah dia menunjang. Nah, dapat dilihat di contoh tumbuhan bakau dan pandan. Selanjutnya ada akar lutut. Akar lutut ini dia keluar dari tanah dan membengkok lagi ke tanah sehingga bentuknya seperti lutut. Contohnya di pohon tanjang. Selanjutnya ada akar banir. Jadi akar banir ini bentuknya seperti papan. Nah, dapat kita lihat contohnya di pohon sukun. Nah, modifikasi ini tidak hanya terjadi dengan fungsi dan tugas khusus, tapi juga dapat terjadi pada terjadi pada akar tunggang dan akar serabut atau adventif. Contohnya yang pertama itu adalah untuk akar tunggang itu ada fusiform roots yang contohnya adalah lobak, yang conical roots contohnya adalah wortel, dan napiform contohnya adalah bengkuang yang bentuknya seperti gasing, dan tuberous root contohnya seperti ubi jalar, bentuknya tidak beraturan, ada yang besar ada yang kecil. Nah, contoh untuk modifikasi yang kedua itu ada modifikasi akar gantung. Yang pertama ada umbi akar yang bertumpuk-tumpuk, yang kedua ada fasciculate, contohnya bisa kita lihat di dahlia, itu juga bertumpuk-tumpuk umbi-umbinya. Yang ketiga ada nodulus, yang keempat ada modiliform, yang kelima ada annulate. Nodulus ini bentuknya tidak beraturan, sedangkan modiliform bentuknya seperti kancing baju, dan kancing baju seperti ini, dan annulate bentuknya dengan ada cincin-cincin. Nah, selesai sudah tentang modifikasi akar keseluruhan. Jadi modifikasi akar ada 3. Yang pertama fungsi dan tugas khusus, yang kedua akar tunggang, yang ketiga akar adventif atau akar gantung. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya tentang sistem